yang cukup besar sebenarnya ya. Seperti SafeMoon teman-teman. Ketika dia bermigrasi gitu ya, dia bermigrasi dan eh, yang dirugikan itu adalah holder atau investornya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Share juga video-video receh update agar banyak holder-holder baru dari token favorit kalian, agar token favorit kalian segera to the moon. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Receh Update. Oke, teman-teman jangan lupa follow Twitter Receh Update untuk mendapatkan informasi terbaru dari dunia kripto ya, teman-teman. Oke. Next, selanjutnya kita langsung ke tutorial selanjutnya. Kali ini kita akan masuk di chartnya ya. Chart dari Brace. Saya mungkin akan terus memantau ya untuk token Brace, terus Baby Doge, itu token-token favorit saya saat ini ya teman-teman, karena tokennya ya masih relatif murah seperti itu ya. Terus kita saat ini akan lihat di chartnya dulu. Di sini untuk Brace ini breakout ya di segitiganya ini ya, dia membentuk segitiga seperti ini dan dia breakout. Alasannya breakout apa bang ya, pasti ada alasannya ketika ada analisa teknikalnya. Pas ketika dia breakout seperti breakdown ya, dia pasti memiliki alasan seperti teman-teman. Saya nggak jarang ya ketika memberikan analisa teknikal terus tanpa alasan seperti itu, karena grafik atau chartnya ini selalu mengikuti aktivitas atau transaksi jual beli seperti itu ya. Biasanya kalau ada menonjol ya, kemarin saya baru bikin konten dan tidak sempat juga untuk bikin technical analisisnya ya. Saya lihat kemarin, wah ini mau serok ya, tapi dana uang jajannya belum ada seperti itu. Jadi saya mau ada uang jajan sedikit tapi masih belum cukup gitu untuk transfer ketika mau swap ke USDT ataupun BTC terus buat beli price ini untuk ditransfer masih belum cukup. Aduh, belum cukup ini, mau beli pas turun-turunnya. Tapi kemarin sudah sempat beli di harga murah ya, di harga di sinian ya kira-kira. Saya sudah nyicil gitu. Terus ada uang lebih sih, cuman belum cukup untuk beli gitu loh. Jadi ya udahlah, nunggu gitu. Akhirnya breakout beneran. Maaf, batuk ya. Akhirnya breakout beneran. Jadi ketika perasaan saya gini, wah ini membentuk pola segitiga ya, ini pasti akan naik gitu loh, besok atau kapan gitu ya, dalam waktu dekat pasti akan naik seperti itu ya. Benar saja, paginya nih saya lihat saya batuk karena banyak kabut ya teman-teman, sorry ya. Saya cek di chartnya pagi ini, dia sudah naik sekitar 12% gitu ya sekarang. Karena apa, potensi di Brace ini bagus banget ya untuk blockchainnya seperti itu. Dan Brace ini sendiri teman-teman ya, mereka memiliki blockchain sendiri ya di jaringan BRC20, tapi mereka tidak mewajibkan untuk migrasi ke BRC20 teman-teman. Jadi Brace ini tetap berdampingan dengan BEP20 gitu. Kita tidak wajib untuk migrasi ke BRC20. Jadi ini termasuk ini termasuk informasi yang bagus ya teman-teman. Ini sesuatu yang positif kalau menurut pandangan saya teman-teman. Karena apa? Kalau ketika ada token itu bermigrasi gitu ya teman-teman, biasanya mayoritas akan merugikan investor atau holder-holdernya. Seperti saya contoh ya, saya kasih contoh banyak sebenarnya token-token itu yang bermigrasi. Salah satu contoh token yang cukup besar sebenarnya ya, seperti SafeMoon teman-teman. Ketika dia bermigrasi gitu ya, dia bermigrasi dan yang dirugikan itu adalah holder atau investornya. Kenapa? Karena token kita itu berkurang gitu. Kita bermigrasi kena fee ya. Ketika kita bermigrasi kena fee, terus token kita pun juga berkurang gitu. Yang tadinya itu 1 juta misalkan ya, atau 1 miliar 1,5 M gitu. Jadinya dia akan berubah jadi 1,5 juta gitu, dan harganya naik dan tidak ngefek untuk token kita gitu. Dan kita makin rugi. Terus
token kita naik tapi kita rugi gitu, karena yang dirugikan itu investor karena tokennya berkurang gitu ya, karena dia bermigrasi seperti itu. Jadi itulah kekurangan token ketika mereka bermigrasi. Banyak sih token yang bermigrasi seperti itu, token-token yang nggak bagus kalau menurut saya. Saya kurang suka ketika ada token yang bermigrasi. Ketika memiliki project yang bagus, holder yang kuat, tapi mereka bermigrasi, wah itu nggak benar itu ya. Kalau menurut saya teman-teman ya, itu nggak benar seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya dengan informasi ini ya, Braze ini mereka memiliki blockchain sendiri dan mereka tidak mewajibkan untuk investor bermigrasi, karena mereka mengklaim kalau Braze ini akan tetap ada di jaringan BEP20 atau berdampingan dengan BEP20 dan BRC20. Braze ini menjembatani, dan investor tidak wajib untuk bermigrasi seperti itu. Dan ini kalau menurut saya itu informasi yang bagus ya, informasi yang positif. Kita tinggal nunggu aja ke depannya seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada migrasi-migrasian di Braze ini. Kalau terjadi migrasi, wah aduh, kayak apa ya, hancur harapan gitu ya. Jadi sangat-sangat merugikan biasanya kalau ada token yang terus bermigrasi. Biasanya itu yang dikorbankan adalah investor seperti itu teman-teman ya. Oke, next kita ke informasi selanjutnya teman-teman. Kita pause dulu aja ya. Kita pause dulu biar nggak terlalu lama. Oke teman-teman, kita sudah masuk di BSC Scan ya. Alasan kenapa ketika tadi membentuk untuk analisa teknikal ya, di chartnya dari Braze itu kan membentuk pola segitiga seperti, dan dia sudah breakout ya teman-teman. Yang pertama alasannya adalah di sini holdernya teman-teman itu cukup sehari itu lumayan ya, kurang lebih dari 1000 gitu loh, 1000 lebih ya untuk perkembangan dari holdernya sendiri, dan transfernya di sini juga 1 juta lebih. Oke, dan untuk transaksinya teman-teman di sini juga mengalami peningkatan ya. Oke, oh sudah teman ya, sudah tenggelam ya teman-teman, sorry. Untuk Braze ini tadi terakhir ya, tadi sebelum bikin konten ya di sini. Sebelum bikin konten tadi pagi saya cek sih. Di sini itu untuk transaksinya itu sempat per detik gitu teman-teman. Sempat per detik di sini sekitar berapa ya? Di sini ini sekitar ada kalau 10 lebih, sekitar 10-an lebih mungkin teman-teman ya. Transaksinya itu per detik. Terus setelah itu dilanjutkan 1 menit gitu. Sempat kenceng teman-teman, tapi sekarang ketika saya buka ini refresh lagi dan dia mulai ya bener aja kan, tadi pagi waktu jam berapa ya, habis sholat subuh teman-teman ya. Sekarang udah jam setengah 7 gitu ya, lumayan ya. Jadi ya ini sudah agak renggang gitu teman-teman transaksinya gitu ya, karena mereka juga serok di harga bawah gitu ya teman-teman. Sekarang mulai agak tinggi dan mulai berkurang, mereka kan mulai nyicil-nyicil gitu ya. Jadi selanjutnya kita cek di sini teman-teman untuk di holder ya. Kita cek untuk di kolom null address-nya atau alamat pembakarannya. Teman-teman wajib tahu di sini ya teman-teman. Oke, kalau kita lihat di sini untuk dompet ya, dompetnya itu enggak terlalu over. Di sini dompet terbesar cuma memiliki 2%, 2,2% ya. Anggap aja 2,3%. Dan kalau kita tracking di alamat null address-nya teman-teman, saya sukanya di Braze ini seperti ini teman-teman ya. Ini dalam jangka 1 tahun gitu, dengan project yang cukup luar biasa, dengan blockchain yang akan diluncurkan ya. Di blockchain yang akan diluncurkan oleh Braze ini BRC20 yang tetap berdampingan dengan BEP20 dan tidak akan bermigrasi seperti itu. Cukup bagus ya menurut saya, cukup potensial untuk di tahun ini. Kalau emang tahun ini sudah sudah terselesaikan ya untuk blockchainnya gitu, BRC20 nya di tahun ini waktu demun juga ini kayaknya Rp1 saya yakin gitu ya. Dan yang kita tunggu-tunggu adalah tier 1
listing exchange ya, exchange terbesar ya gitu, seperti Binance dan juga KuCoin gitu ya. Ini dalam proses ya, dalam istilahnya dalam pengajuan gitu teman-teman. Dan di sini kalau untuk alamat yang perlu kita ketahui teman-teman ya, ketika harga itu kan selalu apa namanya, kita melihat supply. Untuk target kita kan juga harus memperhatikan supply-nya teman-teman ya. Supply-nya ini kan cukup lumayan ya, lumayan banyak gitu. Kalau untuk di harga Rp1 sih untuk tahun ini saya yakin gitu teman-teman, saya yakin dia pasti akan tembus gitu ya. Karena kan kayak apa namanya, investor dari Paus Paus Polygon gitu ya, terus Solana, Cardano, mereka mulai mengakumulasi ya, mulai membeli untuk token Brace-nya sendiri gitu. Dan yang saya suka di sini dari segi projectnya, blockchain-nya yang tetap berdampingan dengan BEP20 gitu ya, tidak mewajibkan investor untuk bermigrasi seperti Shiba teman-teman. Shiba itu kan juga memiliki blockchainnya sendiri ya, layer 2 gitu, tapi mereka tidak bermigrasi, mereka tetap di bawah naungan Ethereum, jadi mereka tidak bermigrasi seperti itu lebih bagus kalau menurut saya gitu ya. Sama seperti ini, Brace ini juga mereka tetap berdampingan dengan BEP20, mereka hanya menjembatani ya, memudahkan teman-teman, jadi tidak merugikan investor, ini malah memudahkan ketika mereka memiliki blockchain sendiri dan mereka berdampingan dengan BEP20 dan memiliki jembatan, mempermudah. Jembatan itu kan mempermudah teman-teman, ketika kalau misalkan Brace ini tidak menjembatani, malah memiliki blockchainnya sendiri dan apa namanya, investor harus bermigrasi ke BRC20, ini yang malah biasanya akhirnya itu salah kaprah teman-teman, akhirnya malah bukan memudahkan, justru merugikan para investor biasanya, karena ketika kita bermigrasi gitu ada yang fee-nya gini gitu ya, akhirnya malah salah kaprah seperti itu. Biasanya kalau ada token yang bermigrasi, tokennya berkurang, harganya naik, tapi nggak ada pergerakan kenaikan di wallet kita gitu, harganya tetap segitu-gitu aja, token kita berkurang seperti itu, banyak lah ya teman-teman. Dan di sini untuk pembakaran teman-teman ya, yang saya suka adalah di dalam sistem pembakaran dari Brace sendiri, mereka akan ketika ada transaksi mereka akan otomatis buyback ya teman-teman, dan buyback tersebut akan di burn atau akan dibakar secara otomatis seperti itu. Ketika ada transaksi, otomatis akan ada buyback dan buyback tersebut akan dibakar otomatis juga. Nah, kalau kalian lihat ini di sini detik tadi juga per detik teman-teman ya, di sini 31 detik itu banyak ya tadi. Kenceng gitu pembakarannya. Sekarang juga sudah agak renggang karena transaksinya tadi juga renggang ya teman-teman, otomatis di sini juga akan renggang. Semakin perkembangan holder, semakin perkembangannya transaksi semakin cepatnya transaksi dan juga bertambahnya holder, semakin cepat juga pembakaran di sini, semakin banyak ya teman-teman, semakin sering dibakar gitu. Disinilah keuntungan atau bagusnya Brace ini dari segi projectnya, dari segi pembakarannya gitu, ketika mereka berkembang dari segi holder dan juga transaksi ya, mereka juga akan semakin cepat membakar gitu teman-teman ya. Makanya ini adalah potensi dari si Brace sendiri gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita ke Twitter ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke Twitter Receh Update ya. Jangan lupa ya teman-teman follow, dukung Twitter Receh Update agar tetap semangat untuk membuat konten dan membagikan informasi-informasi terbaru di dunia kripto. Dan di sini teman-teman, ini ada Bitcoin ya. Di sini ini adalah akun-akun pendukung ya teman-teman. Oke, kalau di bahasa Indonesia kan ya teman-teman, biar lebih mudah gitu. Oke, kita terjemahkan. Peluang pendapatan kripto terbaik dunia yang mengubah hidup, Bitcoin.com. Bitcoin mengambil alih SafeMoon dengan penskalaan blockchain-nya. Bitcoin mengambil alih SafeMoon dengan penskalaan blockchain. Oke, ya jelas kalau untuk skala project-nya pun lebih jauh ya dari SafeMoon. Kalau menurut saya SafeMoon ketika bermigrasi ini merugikan banget ya di investor, dan ini trending di Lpeng teman-teman.
nomor 3 setelah Ethereum gitu. Setelah itu dilanjutkan dari BNB dan Baby Doge. Oke, kemarin mungkin sudah saya bahas ya. Dan di sini ini Shiba Inu to be taken over ya, take over by Bitget this year. Jadi akan diambil alih ini si Shiba Inu oleh Bitget ya, ketenarannya seperti itu. Jadi mereka yakin banget gitu kalau akan diambil alih. Oke. Terus ini teman-teman untuk price ini banyak banget mereka ini developer kan cukup lumayan kaya gitu ya. Mereka gencar banget untuk promosi gitu ya. Terus banyak banget Twitter pendukung gitu yang spesial hanya membahas Bitget atau Price sendiri gitu. Price is not in competition but we come for revolution. Jadi mereka mengklaim kalau mereka tidak untuk berkompetisi di sini, tapi mereka untuk berevolusi gitu. Jadi mereka emang berevolusi dengan satu-satunya ya token malahan. Dan sekarang harusnya dia itu sudah menjadi koin ya, karena memiliki exchange dan juga blockchainnya sendiri. Nggak pantas ya kalau dibilang token gitu ya, tapi dengan harga token seperti itu dia memiliki projectnya yang cukup luar biasa, yaitu blockchainnya sendiri, yaitu BRC20. Dan yang saya suka yaitu nanti ada informasi yaitu mereka tidak mewajibkan untuk bermigrasi teman-teman. Oke, selanjutnya ini teman-teman saya retweet ya. Wow, mantap nih, meski punya blockchainnya sendiri di BRC20 tapi Price tidak mewajibkan untuk migrasi, karena migrasi buat saya pribadi itu merugikan investor. Jangan sampai kejadian seperti yang dilakukan oleh SafeMoon. Setelah migrasi token kita malah berkurang dan harganya makin mahal. Kalau makin mahal harganya naik gak masalah teman-teman ya, yang harganya aja yang mahal, tapi di sini token kita yang di SafeMoon itu berkurang gitu loh, cukup drastis. Dan kalau diakumulasi itu ya sama aja, token kita nggak naik gitu, dompet wallet kita nggak bertambah dalam kenaikan harga itu karena token kita berkurang gitu ya. Di situ teman-teman ini kalau kita terjemahkan di sini ya teman-teman ya. Ini dari Bitget Pro ya. Ini Twitter pendukung dari Bitget atau Price yang spesial membahas Bitget gitu ya teman-teman. Bitget Army, jembatan akan datang. Catatan, koin BEP20 akan tetap ada. BRC20 akan hidup berdampingan dengan BEP20. Jadi tidak ada migrasi. Itu teman, ini adalah salah satu informasi bagus ya, dan tidak wajib pindah. Koin Anda disimpan bahkan setelah BRC20. Jadi token kita tetap ada teman-teman, tetap berdampingan bahkan ketika BRC20 launching seperti itu. Jadi kita tidak wajib bermigrasi, dan kalau tidak ada migrasi otomatis tidak ada perubahan biasanya teman-teman ya. Jadi token kita pun tetap nggak berubah ya, nggak berkurang harganya. Ketika harganya naik ya otomatis wallet kita bertambah to the moon ya teman-teman gitu. Jadi ini adalah informasi bagus kalau menurut saya. Dan di sini ini adalah utilitas dari Bitget ya, gas free, blockchain and very high speed, wallet for Android, wallet for iOS very soon, zero trading fee in Price exchange very soon, staking platform, audit platform, Price Pay, Metaverse, startup studio, Web3 plus over 118k holder. Oke. Ini adalah kelebihan ya, paket komplit di Price. Makanya saya akan terus pantau untuk Price ini dan juga Baby Doge ya teman-teman ya. Oke. Mungkin cukup ya, sekian ya untuk tutorial kali ini. Jangan lupa dukung terus Twitter Receh Update, follow ya Twitter dari Receh Update. Dan juga sebelum saya akhiri, jangan lupa like, komen, dan subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan juga share video ini agar Price sendiri banyak orang yang tahu dan banyak yang masuk di Price ini ya. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.